inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @blambangan881fm, live streaming blambanganfm.com. Wanita itu berkilau layaknya emas, maka tak perlu heran ketika wanita mampu memancarkan sinar bagi siapapun yang ditemuinya. Sahabat wanita, sesaat lagi Anda akan menyimak female program hanya di 88,1 Blambangan FM, interaktif, inspiratif. Sahabat wanita, saatnya Anda simak Bengkel Sakinah on Female Program. Saatnya Anda mendengarkan ulasan dari semua masalah Anda. Bengkel Sakinah, kerjasama Radio Blambangan FM dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini, hari Rabu, di tanggal 3 Juni 2020. Setelah sekian lama, akhirnya hari Rabu ini saya bisa berdua lagi dengan Mami. Apa kabar, Mami? Sehat. Alhamdulillah. Kenceng banget ya suara saya. Iya, makanya nah ini aku mentang-mentang kita bilang kita harus berpower. Begitu bertemu dengan Mike, tapi kita terhalang oleh 2 lapis kain. Karena kita siaran tetap harus dengan protokol kesehatan. Betul. Jadi sini aku cuci tangan dulu di depan. Kemudian juga dilap pakai tisu. Kemudian juga aku menjaga jarak dengan kamu. Walaupun agak sulit nanti masukin frame-nya ya. Oke. Dan kemudian hal-hal yang lain adalah pasti pakai masker. Ya, kita pakai masker gitu. Itu adalah setidaknya itulah protokol kesehatan yang harus diterapkan di setiap tempat, terutama kalau kita bicara di era kenormalan baru atau new normal. Betul. Nah itu sih Mi yang mau aku tanyain juga kan Mi ya. Katanya ini bakal ada new normal. Nah itu di Banyuwangi sendiri kesiapannya kayak gimana? Segala aspek udah disiapin sih. Kalau berita ataupun kita ikuti di websitenya di Pemkab tuh kan setiap saat ya Bapak Bupati Banyuwangi itu bergerak terus kemana-mana untuk melihat dan meninjau seperti apa sih kesiapan dari segala sisi di Kabupaten Banyuwangi ini untuk menyambut era new normal, walaupun kita masih akan tetap menunggu instruksi dari pusat seperti apa kan gitu kan. Dan dari kemarin ini di itu kan biasanya datangnya ke Posyandu. Di sana mereka akan bertemu dengan para petugas kesehatan, para kader-kader, lebih memahami dengan bahasa-bahasa yang istilahnya keseharian seperti apa begitu ya, kesehatan, pantauan kesehatan buat anak-anak. Dan ini memang agak 2 bulan terakhir ini ya menjadi berbeda. Betul. Begitu ya, mungkin bisa memantau tapi tidaklah seperti ketika sebelum masa corona itu. Nah di era new normal ini ada juga informasi nanti yang akan kita dapatkan seperti apa new normal, new posyandu ya. Ibu-ibu mungkin ini adalah berita yang paling ditunggu-tunggu dan berita yang sangat menyenangkan. Untuk itu hari ini, nah ini juga pertama kali
karena Bengkel Sakinah juga terpaksa off. Harus libur dulu. Harus libur dulu. Dan hari ini adalah hari pertama kali Bengkel Sakinah juga programnya muncul kembali. Langsung kita akan bertemu dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, Ibu Festiandani Aswar Anas, beliau yang hadir langsung ke studio Radio Belambangan. Assalamualaikum Bunda. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Maaf ya. Tentang posyandu, tentu saja dari sisi kesehatan dan sebagainya, pelaksanaan nanti seperti apa posyandu itu, kita juga kedatangan Dokter Juwono dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi dokter. Mbak Mami dan pendengar radio Belambangan FM yang setia. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Oke, sambil ngetes suara. Dari masing-masing kecamatan yang biasanya muncul ngobrolin banyak banget kegiatan-kegiatan mereka sepanjang 1 minggu sekali gitu, tidak pernah bisa kita sampaikan secara langsung kepada pendengar. Barangkali kerinduan ini perlu juga kita obati dengan cerita-cerita dari Bunda sepanjang masa pandemi ini. Apa saja sih teman-teman geraknya, terutama yang ada di PKK Kabupaten Banyuwangi ini? Iya, terima kasih Mbak Mami. PKK memang semenjak pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan untuk stay at home dan bekerja dari rumah gitu ya, kita juga langsung menindaklanjuti itu. Jadi kami membuat surat edaran kepada seluruh kader PKK untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Tapi memang kami juga bukan berarti tidak ada kegiatan, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, Mbak Mami. PKK tetap harus melakukan sesuatu, karena kalau PKK tidak melakukan sesuatu, ini nanti takutnya ada hal-hal yang urgent gitu yang tidak terpantau oleh kami. Nah, karena kan PKK ya tadi urusannya tidak hanya sekedar urusan arisan, tapi kami juga ada punya posyandu, kami juga punya kader gizi ya dokter ya, kami juga punya kader KPASI gitu. Jadi itu semua langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi tetap walaupun memang kami tidak ada kegiatan, tapi saya berharap kepada kader-kader dan menyampaikan kepada kader-kader untuk terus memantau kegiatan-kegiatan yang memang rutin mereka lakukan, seperti misalkan tadi itu memantau ibu hamil, balita-balita gitu. Nah, selain itu juga kami yang di kabupaten tetap berkoordinasi dengan PKK provinsi, apa-apa saja yang bisa kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Intinya kami yang pasti ya tidak boleh melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, gitu ya, sehingga harus ada physical distancing seperti itu. Nah, tapi tetap kami berkegiatan dan terus berkoordinasi baik dari PKK kabupaten, PKK kecamatan dan PKK desa. Lalu juga ada beberapa sih yang kami kerjakan Mbak Mami, walaupun memang tidak cukupnya tidak besar. Karena terus terang ketika Pak Bupati atau pemerintah daerah memutuskan beberapa kegiatan kami yang anggarannya dipangkas, dan untuk anggaran itu untuk kegiatan COVID-19, maka kami akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa karena anggaran kami memang diserahkan ke masyarakat gitu untuk penanganan COVID-19. Tapi kami terus berusaha untuk bisa tetap bermanfaat untuk masyarakat. Kami melakukan penggalangan dana di intern kami gitu ya. Kami berikan sembako dan kami berikan sembako itu kepada kader-kader yang memang terdampak. Jadi kami mengumpulkan dana dari kami untuk kami juga gitu, yaitu kader-kader kami yang ada di desa-desa, dan banyak sekali sebenarnya Mbak Mami kader-kader PKK yang sangat terdampak. Kayaknya ada beberapa kegiatan diantaranya juga mensupport tenaga medis ya. Kami bikin beberapa produk ya, kami beli jamu di IKM, lalu juga kami bikin
telur rebus gitu ya, yang telurnya juga kami beli di pedagang gitu ya. Terus kami juga bikin jus buah, dan buahnya itu juga kami beli di pedagang-pedagang buah yang ada di Banyuwangi. Jadi kami berikan kepada tenaga medis gitu. Dan juga setelah itu juga kami membuat masker, Mbak Mami. Ya benar, bukan kami sih, tapi kader-kader. Jadi kami membeli masker dari kader-kader seperti itu. Nah, kita bagikan lagi kepada kader-kader. Tuh, artinya giat itu tetap berlangsung dengan menerapkan protokol yang memang sudah ditetapkan. Karena kami sadar, Mbak Mami, bahwa apa yang terjadi sekarang ini tidak bisa kita hiraukan gitu ya. Dampaknya sangat masif sekali di masyarakat, dan ini bisa kita atasi kalau kita kerjasama. Pemerintah punya tugasnya sendiri, kami di PKK juga punya tugasnya sendiri, punya tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Terutama kalau ngomongin soal keluarga ya, mereka menjadi apa ya istilahnya, bayangin sekolahnya juga di rumah, kemudian dan sosialisasi terhadap sekolah di rumah itu kan juga kami laksanakan, karena banyak juga kan kami punya PAUD gitu kan, kami punya TK yang biasanya Taman Posyandu itu ada PAUD-nya. Iya, gitu benar. Mereka tidak bisa beraktivitas. Ya sudah, akhirnya kader-kader harus tetap bersosialisasikan ke masyarakat bahwa sekolah di rumah itu bukan berarti libur. Tetap orang tua memberikan pendampingan kepada anak-anak, dan mendampingi anak-anak untuk bermain. Seperti itu, Mbak Mami. Ya, itulah 2 bulan yang sudah dijalani selama masa pandemi ini, begitu ya, oleh teman-teman PKK Kabupaten Banyuwangi. Dan sekarang ada secercah harapan baru, begitu ya. Setelah menjalani itu dengan bahasanya ya penuh kesabaran, begitu ya, kegiatan-kegiatan yang juga terus berjalan, yang tidak lagi seperti ketika masa sebelum ada corona ini. Nah, ini sekarang kita sedang mencoba untuk memasuki sebuah era yang baru, yang semoga saja itu benar-benar bisa menjadi sebuah titik berita yang bagus lah bahasanya ya. Kita sedang memasuki satu era yang baru, normal, tapi normalnya itu adalah normal yang bersyarat. Iya, betul. Oke, maka kita menyebutnya dengan era new normal. Tetap bisa menjalankan aktivitas, tapi aktivitasnya tetap ada satu hal-hal yang harus dipatuhi seperti itu ya. Posyandu pun juga demikian ya, Mam ya. Mereka pun juga mempersiapkan diri untuk era new normal ini. Kira-kira apa saja begitu yang jadi semenjak COVID-19 ini menjadi wabah di Banyuwangi, kami juga dapat instruksi gitu ya dari provinsi bahwa kegiatan posyandu untuk tidak ditiadakan. Jadi selama ini gimana itu, Mam, untuk kegiatan posyandu ini selama masa corona ini? Ibu-ibu bawa balitanya kemana gitu untuk bisa tahu bagaimana berat badan dan sebagainya? Ya, karena memang harus stay at home gitu ya, di rumah aja. Jadi kader-kader kami yang berjalan. Oh gitu. Ya, kader kami tetap melakukan kegiatan memantau ibu hamil, tapi tetap bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi mereka yang datang proaktif ke rumah-rumah ibu-ibunya? Ya, istilahnya jemput bola, dokter ya. Oh iya. Ibu hamil, lalu juga balita-balita yang memang biasanya ke posyandu juga dipantau. Oh gitu. Karena memang kan posyandu tidak boleh beraktivitas, karena kalau posyandu beraktivitas mereka berkerumun. Nah, itu akan dikhawatirkan gitu ya, menyalahi aturan. Lalu juga tadi yang masalah PAUD ya, karena Taman Posyandu ada PAUD-nya, tetap mereka dipantau dan disarankan untuk orang tua mengajak anak-anaknya bermain di rumah. Kalau bisa anak-anak tetap di rumah saja gitu. Nah, selebihnya lagi memang walaupun memang dalam kondisi yang terbatas, alhamdulillah sih Mbak Mami semuanya terkontrol karena kader kami juga tetap berkoordinasi dengan bidan setempat dan puskesmas setempat. Termasuk juga istilahnya ketika ibu-ibu ingin mengetahui perkembangan balitanya. Ya, jadi kalau misalkan memang ada yang harus imunisasi misalnya, berarti datang dialihkan ke puskesmas. Oke. Iya. Lalu
juga bagi ibu hamil nih, yang memang waktunya untuk periksa. Tapi memang disarankan sih jika tidak ada masalah, tidak perlu datang atau tidak perlu hadir ke tempat-tempat kesehatan. Kalau memang tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang masalah gitu ya, misalkan kayak Ibu Risti gitu ya, yang memang kehamilannya bermasalah, itu baru disarankan untuk ke puskesmas, atau mungkin di bidannya yang mendatangi gitu. Itu ketika masa yang kemarin ya, artinya ketika 2 bulan yang lalu lah. Nah, bagaimana dengan ketika nanti pada saat new normal ini mulai diberlakukan, kira-kira seperti apa ya Posyandu ini? Ya, beberapa waktu yang lalu dari Kemendagri, kebetulan gini, Posyandu itu kan ada 2 dinas yang membidangi. Untuk lembaganya, Posyandu itu berada di DPMD atau di bawah Kemendagri. Lalu untuk layanannya, layanan kesehatannya itu ada di Dinas Kesehatan atau di Kementerian Kesehatan. Nah, sedangkan untuk kader-kadernya ada di PKK. Jadi ini gotong royong lah Posyandu itu. Nah, kami kemarin juga sudah mendapatkan kopi surat dari Kemendagri yang menyampaikan bahwa Posyandu boleh membuka layanan. Sudah boleh membuka layanan dengan syarat protokol kesehatannya. Banyak sekali Mbak Wami syaratnya ya itulah yang seperti lima ini ya, lima wajib ini. 5 wajib. Ya, jadi harus cuci tangan, pakai masker gitu ya. Lalu juga jaga jarak ya. Lalu misalkan kalau sudah selesai harus segera kembali ke rumah. Nah, ini yang paling penting ini. Jangan mampir lagi. Susah. Pastinya kadernya juga harus sehat, harus pakai masker juga, harus pakai face shield gitu ya. Kadernya juga harus sehat Mbak Mami, harus ada diukur suhu tubuhnya, termogan gitu juga, ya, termogannya juga. Dan yang mengantar juga ibunya juga harus sehat pastinya. Gitu kan. Balitanya juga harus sehat. Jadi dan yang paling memang masih sulit adalah itu tadi jaga jarak. Gak mungkin kan kalau di Posyandu itu tidak ada kerumunan, tidak mungkin. Nah, tapi apalagi pada saat kacang hijaunya dibagikan tuh ya biasanya agak berumur. Tapi memang itu dari surat Kemendagri itu ada poin tambahan bahwa itu diserahkan oleh daerah masing-masing. Jadi kami di kabupaten memang belum membuka layanan Posyandu karena memang kami masih terus berkoordinasi dari DPMD lalu juga dari Dinas Kesehatan. Kami masih menunggu nanti bagaimana kebijakan dari Dinas Kesehatan dan dari DPMD ini. Andai pun nanti dibuka, maka seperti itu yang harus dilakukan gitu ya. Banyak sekali persyaratannya gitu. Dan kita juga tahu ya kondisi Posyandu yang ada di Banyuwangi ini kan bukan tempat yang luas. Biasanya kan hanya teras di halaman rumah yang sempit gitu ya, apalagi terasnya Bu Jainuddin. Telepon mandi musala begitu. Ya, gitu kan bukan tempat yang luas. Jadi kita masih memikirkan teknisnya. Apakah harus dijadwal gitu ya balita yang datang sehingga tidak berkerumun atau bagaimana gitu. Karena sebenarnya di surat dari Kemendagri itu sudah ada protokol kesehatannya. Tapi kami masih memikirkan apakah bisa efektif gitu di masyarakat dan bisakah balita ini diatur gitu kan, karena namanya balita kan kita tidak bisa mengatur dengan mudah gitu, mereka aktif bergerak, pelayonan kesana kemari, di maskeri kadang juga nggak mau. Jadi seperti itu lah Mbak Mami. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ya dok ya, nanti mungkin dokter Yu yang akan lebih membahas masalah protokol kesehatannya. Tapi intinya bagi kami di PKK yang dimana kader-kader ini juga sebenarnya sudah sangat ingin berkegiatan gitu ya, karena lebih mudah, karena kalau misalkan selama ini kan balita itu dialihkan atau ibu hamil itu dialihkan ke puskesmas dokter. Sedangkan puskesmas itu kadang-kadang jaraknya jauh dari rumah. Betul. Sedangkan kalau Posyandu ini kan lebih dekat dari rumah, gitu kan, lebih dekat dari rumah. Nah, sehingga mungkin mereka lebih nyaman. Iya. Saya rasa ini kader-kader juga sudah tidak sabar, mereka juga ingin sekali untuk bergabung dengan kita.
Anda nanti juga boleh bergabung dengan Radio Belambangan. Anda mau tanya apa saja, nanti Dokter Yuwono juga bisa menjawab, Bunda juga bisa menjawab. Anda bisa langsung saja WA di 081137868881 ya. Di 081137868881. Tadi sudah ada beberapa kader yang bertanya, Mami juga sudah membagikan nomor WhatsApp-nya. Nah, tadi sudah banyak Bunda bercerita tentang aktivitas kegiatan baik di masa pandemi maupun memang kesiapan di era new normal ini begitu ya. Dan kita akan bergeser kepada Dr. Yu yang mungkin punya apa istilahnya informasi atau cerita-cerita tersendiri tentang bagaimana kesiapan kita untuk mengajak ibu-ibu tetap bisa datang ke posyandu tapi aman. Gitu ya, datang ke posyandu tapi aman. Itu yang mulai hari ini itu walaupun kita nunggu ya, tapi kesiapannya itu kalau bisa bukan besok baru ngerti baru datang ke posyandu, tapi dipahamkan dulu. Jadi ketika datang ke posyandu mereka sudah harus tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya, Dok. Iya. Gimana, Dok? Ya, siap. Yang pertama seperti yang disampaikan Ibu tadi, ada 5 wajib tadi sudah diketahui harusnya, karena dengan makin banyak sosialisasi yang sudah dilakukan bagaimana menghindari penularan virus COVID-19 itu sudah bisa dimengerti, tapi perlu langkah-langkah persiapan. Kalau Mbak Lydia tadi cuknya kangen kacang hijau. Masih ada nggak besok? Betul dewe nang omah. Pelayanan. Nah, kangen pelayanannya ya. Pelayanannya karena posyandu ini besar manfaatnya. Itu yang pertama itu. Nah, apa yang perlu diketahui? Dan lebih dekat sih sebenarnya ya. Ini persiapan ya. Nanti tentu ada interaktif beberapa kader atau petugas yang ada di tempat. Yang pertama persiapan. Tentu kita harus menyiapkan sarana untuk memenuhi 5 wajib tadi bisa dilaksanakan. Misalnya Ibu mengatakan pakai masker. Yang datang dengan ke posyandu. Jadi dipisahkan dulu mereka yang datang sama tempatnya dulu ya. Kalau tempat itu apa yang harus mereka tempat siapin dulu? Misalnya tempat nih berarti berhubungan dengan kesiapan para kader ya. Ini ruangannya kalau bisa sirkulasinya bagus, pencahayaannya bagus. Jadi sinar matahari masuk. Boleh di dalam ruangan tapi dengan catatan itu tadi ya. Terbuka kalau bisa ya. Diupayakan yang terbuka aja. Iya. Terus jaraknya kader dengan kan mejanya sampai 5. Sama pinggir masih bisa jawil-jawilan berarti belum kurang ya. Masih harus berjarak lagi. Kira-kira padahal biasanya mejanya rapat ya, Mas. Tempat dulu ya. Paling tidak gampang-gampangnya meja harus berjarak. Ya. Gitu ya, Dok ya? Jaraknya adalah 1,5 meter. Ruangan yang terbuka, sirkulasinya bagus, pencahayaannya berarti teras bagus. Rumah, bisa jadi halaman rumah gitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah sarana cuci tangan. Ketika mau masuk ke tempat sebuah tempat di posyandu, pintu masuknya harus ada sarana cuci tangan untuk pengunjung baik itu ibunya maupun balita. Balitanya juga cuci tangan. Kalau bisa perubahan perilaku tuh contoh. Neng mana telepon ngerti bocor. Mengambil sabunnya seperti apa, sabun cair ya. Kemudian airnya mengalir. Airnya mengalir. Kalau bisa anak-anak sudah terbiasa nanti akhirnya. Merubah perilaku ini perlu ya kita ya nanti langkah-langkah yang perlu kita lakukan itu ya. Kemudian tadi kan supaya datang tidak berkerumun kata Ibu tadi ya. Yang pertama itu sebenarnya itu
Sehingga kader ini Gimana harus tidak berkerumun ya? ya, Dok? menjadwal. Oh, gitu. Menjadwal. Kader ini kan sudah paham rumahnya si A, si B, si C gitu ya. Oke. Ibu ini hamil, oh ibu ini punya balita, punya bayi, ya, sasaran imunisasi apa tahu dia. Sehingga dijadwal. Jadi kasih nomor gitu kali ya. Ya kan ada HP. Oh iya, Deng. Oh. Iya. Maksudnya terus dikasih nomor gitu ya. Iya. Ya bisa juga jam sekian misalnya jenengan. No. Satu itu bisa aja. Sudah dikabari sesuai Ada musola bisa Cumpul pakai. Nur. Iya sih. Kalau dia tidak terjadwal ya tidak apa-apa, tapi kan mengurangi jumlah yang Jumlahnya. ada di satu ruangan itu. Nah, Dok, biasanya kan posyandu itu kalau di kampung saya itu bareng juga sama lansia. Boleh nggak para lansia juga ikut atau Sebentar, bagaimana? Oh ya. digabung Oke. si Oh iya 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 iya. Baru tahu. lansia. Lansia balita dulu. Oke oke. Mami, kamu di rumah saja. Tidak bergerombol. Betul. Oke. Terus? Nah, Riko teko jam samene ngono kan bisa. Ya, sip 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 itu. Oke. Kemudian Mm-mm. nah, kader pun kan tadi sarana ya. Mm-mm. Nah, sarana sudah penjadwalan. Oke, penjadwalan. Nah, penjadwalan ini berguna untuk mengurangi kerumunan ya. Ya, oke. Kemudian Mm-mm. pakai masker. Pakai masker. Pengunjung Mm-mm. baik itu mungkin diasuh oleh nenek, ya neneknya harus pakai. Pakai masker juga. Nah, balitanya harus pakai. Pakai juga. Kalau yang masih bayi gimana ya? Bayi pakai face shield nanti. Oh iya. Lucu ya. Bisa cilik. Emang ada. Ya dibuat nanti ya. Gimana caranya gitu ya? Bayi kan di Mm-mm. bawah dekapan ibu ya. Jadi mungkin Oh jadi mungkin digendongin aja ya sama selendangnya ya. pakai Oke oke oke. selendang ditutup Gendongannya. bisa Dengan ya. catatan selendangnya juga yang jangan 3 hari 3 malam nggak salin-salin. Oh ya jangan. Oke. Itu harus dijaga ya. Makanya ini sekarang kita harus menyiapkan itu untuk menuju era baru lah ya, era baru. Masa baru untuk kita bisa normal dengan tata cara itu. Itu adalah tempat yang harus disiapkan. Ya tempat sudah. Bagaimana dengan para kadernya? Ya Apa yang harus disiapkan oleh para kader tempat ini? tadi seperti ini Ya. didesinfeksi dulu sebelum pelaksanaan. Oh gitu. Ya. Oke. Ya disaponi barang bersih, Bersih lingkungannya pokoknya. lingkungannya, oke. Nanti kayaknya tuh pendidikan ini penting ya, untuk itu. Nanti menjadi habit baru ya. Betul, Ya. seperti itu. Kita aja rasanya keluar kalau nggak pakai masker sekarang rasanya udah aneh. Tata nanti ruangan kader ya, ditanyakan kader. Iya, tempat sudah ya berarti seperti itu. Kader ini memang kan ada imbauan. Mm-mm. Ya, seandainya terpapar COVID-19 itu yang usia 50 lebih itu dengan berpenyakit Oh. penyerta itu biasanya tidak tahan. Makanya kita jaga. Oh, berarti Pilih. kadernya hanya yang muda-muda aja. Ya, lebih bagus. Diharapkan gitu. Diharapkan begitu. Kalau toh Wah, ini usianya kader tua seleksi alam. enggak lah, kalau dia tidak berpenyakit penyerta misalnya 4 sampai 50 kita lihat dulu. Kalau memang dia tidak berpenyakit penyerta, diabetes itu kencing manis, ya, darah tinggi, jantung, Ya. asma, ngono iku ya. Atau kanker, masa penyembuhan misalnya. Ya, Itu parkir dulu, Oh. digantikan yang fresh, yang sehat. fresh. Oke, Nah, oke. begitu. Dan beliau juga harus menyadari kondisi ini Betul. ya. Ya,
sebenarnya. Tapi semangat kadernya luar biasa. Iya sih. Kemarin saya lihat ya. Nah, ini nanti diarahkan yang lansia ya kader lansia, tapi saat ini jangan dulu keluar. Lebih kita utamakan yang balita dulu kita pikirkan. Kita pikirkan balita dulu. Oke. Itu dari sisi kader. Sisi kader. Kader juga harus pakai Mas alat juga pelindung diri. protokol untuk kadernya sendiri gimana? Betul. Kalau bisa yang memegang kan itu ada yang tidak memegang balita, hanya penyuluhan gitu ya. Ya. Nah, penyuluhan supaya tidak banyak yang muncrat kayak Mbak Mami tadi sarankan ya bisa pakai tape atau direkam boy. Oh gitu. Nah, misalnya gitu. Tanya tentang apa itu. Oh iya. Jadi sekarang harus menuju era normal seperti masa normal baru seperti itu. Coba dibuat yang bisa T-nya dinyalakan, direkam dulu. Teknologi ya dokter ya. Penggunaan teknologi. Oke. Direkam. Kalau ibunya bisa punya gadget yang bagus ya tinggal kirim rekamannya. Tapi kalau enggak bisa ya karena dipasang. biasanya pertanyaan-pertanyaannya juga sama barangkali ya. Ya jika tidak ada yang mendesak ya. Misalnya kapan kunjung ulang ya dijawab, jangan kok tak isun kirim ngono ya. Kalau hanya tanya kapan kunjung ulang ya dijawab. Tapi kalau penyuluhan yang bersifat agak panjang untuk mengurangi droplet atau cipratan itu ya harus direkam aja. Direkod aja. Oke. Karena ada penyuluhan yang bersifat umum, ada yang personal itu. Oke. Itu sarana. Kemudian apalagi yang perlu iya, yang jelas kalau untuk orang-orangnya tadi sudah disampaikan, para pengunjungnya maka 5 wajib ini ya. Oke. Untuk kadernya itu cuci tangannya 1 jam itu dia harus berhenti cuci tangan lagi. Oke. Oh gitu. Di timer Mi. Jadi lebih ketika praktek kan pasti ada balitanya ditimbang atau bagaimana sih? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ini kita gitu. sekarang protokolnya kan bagaimana begitu? belum punya sarana timbangan digital. Berarti masih banyak yang gantung beberapa masih ya belum. Kalau terpaksa seperti itu pakai timbangan ini. Gimana dong? Sarannya ada membawa sarung timbang dari rumah. Oh, gitu. Bawa sarung dewa. Biasanya itu kan ada gelantung itu ya. Iya, gantung Nah, itu. mungkin sekarang bisa dimodel lah. Mungkin pakai dipakai Bawain tempat sarung. duduk. Tempat duduk kalau dia sudah bisa duduk kan bisa duduk. Iya. Nah, nanti yang didisinfeksi dilapisi itu tempat duduknya itu. Oke, itu Biasanya ibunya bawa lemek. berarti satu timbangan habis itu dibersihin lagi. Satu timbangan Anu bersihin lemek lagi. sendiri kan bawa. Oh, Bagaimana tiap posyandu yang saya kunjungi ternyata punya gagasannya masing-masing. oke. Tapi menurut kita caranya aja supaya ndak kontak langsung itu bagaimana. Oke. Kalau dengan ibunya kan memang satu rumah. Kalau dengan orang lain kan ndak Enggak. jaminan kamu megang aku. Ya, jadi Nah. segala harus ngerti dan dia harus menyampaikannya dengan penuh kesabaran pastinya ya, yaitu kepada para ini apa istilahnya peserta atau ibu-ibu dan balita ya. Oke, kita akan kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut. 88,1 Gelombang FM Interaktif Inspiratif.
Jalan Melati 08, telepon 0333417027. Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @blambangan881fm, live streaming blambanganfm.com. Jumain, Paran. buang pating umek bingung ambil corona COVID-19. Iki kayak hati. Iro coba bingung ya. Karuan belajar kelendi langkah perlindungan dasar ngadepi virus corona. Bener Jumai. Langkah pertama yang disarankan tutup nganggo masker, Terus? tapi mencuci tangan sesering mungkin. Iya bener, langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Nah, ayo Jumai, iki kek cara cuci tangan kang bener kanggo melindungi diri teko virus corona COVID-19 yang direkomendasikan ambi WHO. Wash your hands. Nomor 1, basahi tangan dengan air. Nomor loro, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Nomor 3, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Nomor 4, gosok punggung tangan dan sela jari. Nomor 5, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang nomor 6, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Nomor 7, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Nomor 8, gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. Nomor 9, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Nah, jika dalam kondisi tertentu yang ono banyu, yang ono sabun, utawa yang bisa nganggo banyu lan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya gunakan hand sanitizer. Ayo dulur, jogo kesehatan, tetap makan makanan bergizi, istirahat hang cukup, lan olahraga hang teratur. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. And you're done. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Blambangan FM Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, wabah corona telah menjangkiti 165 negara di dunia. Saya sebagai Bupati Banyuwangi ingin menghimbau pertama, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon ampunan dan ridhonya. Yang kedua, marilah kita jaga hidup sehat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, mengkonsumsi buah, sayur-sayuran. Yang ketiga, jangan lupa olahraga teratur, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang kelima, jaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, hindari kerumunan dan keramaian. Yang ketujuh, sebaiknya di rumah saja, kurangi aktivitas di luar rumah. Bila ada gejala corona atau riwayat bepergian dari luar negeri, mungkin ada tamu dari luar kota yang bertemu dengan kita, kemudian kita menyebabkan ada gejala-gejala yang mungkin agak berbeda, segera hubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Informasi lebih lanjut, kontak call center 112. Call center 112 24 jam untuk melayani berbagai pertanyaan dan juga keluhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333417027. Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @blambangan881fm, live streaming blambanganfm.com.
Baik, masih di 88,1 Belambangan FM Interaktif Inspiratif. Lydia sapa dulu untuk Anda yang mungkin baru saja ketemu sama frekuensinya ataupun tadi juga sudah menyimak dari jam 10. Ya. Baik itu di live Instagram Banyuwangi, Facebook ya, di fanpage Radio Belambangan FM. Karena memang ini banyak sekali pertanyaan. Ini kita baca satu-satu dulu ya, Mami ya. Baiklah. Siapa saja? Untuk ibu menyusui dan hamil. Caranya bagaimana? Kemudian masih dari Instagramnya Mi ya, biar runtut. Apakah ada bantuan dari pemerintah? Ini dari @ajengprastiwi. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk mempersiapkan sarana cuci tangannya, dananya mungkin, alatnya mungkin, atau mungkin posyandu yang menyiapkan sendiri gitu ya. Ini yang dari Instagramnya Banyuwangi Cup. Tolong kasih ke petugas, Mami. Nanti nulis lagi. Silakan terus kembali petugas. Ada desanya, PKK desanya untuk mempersiapkan sarana prasarana, mempersiapkan kadernya untuk new normal posyandu nggih. Siap. Terus dari 6881, aduh rame sekali. Selamat siang Bunda. Selamat siang sayang. PAUD atau TK di rumah aja. Sedangkan kalau masuk seperti biasa, ini kan kondisi COVID seperti ini sangat mengkhawatirkan. Sedangkan anak-anak usia PAUD itu seperti belum bisa mengungkapkan kalau mengalami keluhan atau sakit, begitu. Satu lagi ya. Panjang-panjang mau tanya ya. Iya, sampai capek loh nih nulisnya. Terus ini kami dari kader posyandu. Kader posyandu mana? Kalau wilayah kami masyarakat menengah ke bawah, Bu. Untuk beli face shield dan lain-lain aja susah loh, Bu. Cari face shieldnya itu susah gitu. Terus nanti dikasih ada teman saya jual cuma 18.000. Tuh. Gitu ya, menurut kami ini dipersiapkan dulu. Begitu. Jadi di rumah warga sumpek. Kok jadi curhat ini mah? Jam pelayanan posyandu kan jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau balitanya ada 80, gimana gitu. Wah, ini banyak juga ya. Kadernya berarti mungkin harus ditambah nih. Nah, ini kalau ngikutin talkshow kita dari awal, Ketua Tim Penggerak PKK bilang kita itu masih prepare, jadi belum sampai pada tahapan menentukan kapan diberlakukan, begitu ya, Mas? Nah, mungkin bisa dijawab dulu satu-satu nih dari yang mana dulu nih, Bunda? Yang pertama dulu ya, dari Instagram. Yang dari Fitzan ya, bisa dapat bantuan nutrisi ibu hamil. Ya, untuk semua bantuan, baik itu ibu hamil, baik itu orang yang tidak mampu, itu semua
sekarang basisnya datanya desa. Jadi bagi bapak yang punya istri lagi hamil dan kesulitan dalam mendapatkan nutrisi di rumah, silahkan lapor ke Pak RT-nya, lalu nanti Pak RT-nya akan mendaftarkan data dan mendaftarkan ke desa atau ke kelurahan. Jadi semua bantuan, baik itu bantuan sembako, bantuan ibu hamil, gitu ya, itu melalui RT dan desa. Gitu ya. Dan jika ibu tersebut sudah biasa ke posyandu dan tercatat sebagai ibu resiko tinggi, ya, biasanya kader-kader posyandu sudah langsung berkoordinasi dengan bidan setempat atau puskesmas atau mungkin kepala desa untuk mendapatkan bantuan nutrisi. Gitu, Mbak. Mekanismenya ada ya, mekanismenya ada ya. Jadi bukan ujuk-ujuk nanti kalau nggak dapat marah-marah gitu tapi mungkin apakah memang Anda pun sebagai warga harus proaktif datang ke RT karena ibu hamil ini tidak seperti tidak seperti pendataan orang tidak mampu ya. Kadang-kadang hamil tapi tidak ketahuan gitu. Gitu. Lalu yang selanjutnya dari ajang bantuan dari pemerintah untuk persiapan cuci tangan, insya Allah ada untuk bantuan alat cuci tangan, alat sarana pendukung lah, sarana prasarananya apalagi ini yang untuk posyandu. Insya Allah kalau posyandu ini kan semua anggaran terletak di desa. Ya, jadi insya Allah Pak Kadesnya juga atau Bu Kadesnya juga akan sudah mempersiapkan semuanya. Ya, jadi Ketua Tim Penggerak PKK Desa juga akan mempersiapkan semuanya. Tapi ini kan masih wacana ya untuk membuka pelayanan posyandu tadi. Gitu. Insya Allah akan disiapkan jika memang nanti posyandu new normal ini akan dibuka. Terus dari Bro Jigi, namanya Bro Jigi, ya, pasti akan ada pemberitahuan jika memang nanti posyandu new normal ini akan dibuka pelayanannya. Nggak mungkin ujuk-ujuk dibuka, pasti disiapin dulu. Pasti ada sosialisasi ada persiapannya juga. Apalagi tadi Dokter Yu sudah menyampaikan persyaratannya dibuka itu syaratnya kayak gini-gini. Dan harus protokol kesehatan itu harus benar-benar dilaksanakan gitu. Karena takutnya nanti posyandu normal dibuka tapi ternyata peningkatan gemuruh jadi klaster baru. Itu nanti juga bahaya. Jadi ini masih akan kita bicarakan dan pasti nanti akan ada pemberitahuan. Untuk Ili dari Mojopanggung, apa nih? PAUD ya. Iya. Memang ya ini dirasakan tidak hanya untuk PAUD sebenarnya, ya, bagi sekolah-sekolah apalagi dimanapun kayaknya juga ya, swasta, negeri, untuk SD, SMP semua juga merasakan, pasti bingung gitu, kapan ini anak-anak bisa mulai sekolah gitu ya. Dan memang kalau apalagi anak PAUD ya tidak bisa mengeluh apakah dia sakit segala macam. Jadi resiko tinggi PAUD, resiko tinggi PAUD dan iya. lansia itu resiko tinggi ya, sehingga memang mungkin selama masih COVID-19 ini masih belum baik kondisinya, belum diperbolehkan sepertinya untuk anak-anak PAUD ini masuk sekolah. Karena ketika dia masuk yang dipikiran cuma main aja gitu. Lingkungan, lingkungannya berbeda, mainnya dengan siapa, berhubungan dengan siapa, kita juga tidak tahu. Betul. Jadi mungkin untuk PAUD saat ini masih bersabar dulu begitu ya Bunda ya. Masih bersabar dulu. Terus yang terakhir tadi untuk beli face shield susah, untuk kesiapan sarana prasarana. Seperti kita kayak mau sholat Jumat, kita harus bawa sajadah sendiri gitu kan. Ya mungkin nanti akhirnya seperti itu di posyandu. Sarung tidak harus sarung timbangan yang seperti di posyandu ya. Sarung biasa sarungnya aja. Bapak sarungnya buat sholat bawa sepatu bisa. Jadi terus juga misalkan kain gendongan juga bisa. Oke ya ditali gitu ya. Sudah bisa ya. Yang penting ibu ini yakin, orang tua balita tuh yakin bahwa yang dia bawa itu bersih dan aman buat anaknya. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk membawa yang mandiri ini bukan buat kepentingan
kader ya, tapi kepentingan bayi itu sendiri, balita itu sendiri. Oke. Nah, terus masalah jam pelayanan ini masih kita bicarakan lagi, masih kita diskusikan lagi. Apakah memang secukup begitu atau bisa jadi kalau balitanya cukup banyak mungkin bisa tidak dilakukan dalam satu hari atau mungkin bergilir. Tadi dijadwal kata Dr. Yuwono ya. Dan ini kan memang masih dalam taraf wacana didiskusikan gitu ya. Perlu diskusi yang panjang. Kami tidak ingin nanti ketika memang harus dibuka terus tiba-tiba tadi ada klaster baru. Jadi bukan berarti setelah dokter ini besok posyandunya buka. Dia sudah menyampaikan ada new normal dalam bidang pariwisata gitu ya. Tapi untuk posyandu mungkin agak lebih hati-hati dulu. Iya, betul. Karena bawanya adalah balita yang memiliki resiko tinggi gitu ya. COVID-19. Mungkin berpendapat, wes anak lah sudah lama. Itu karena ada PKB ya Mbak Mami ya, Bina Keluarga Balita. Mungkin para ibu balita juga kangen kali ya ngikutin BKB-nya. Benar. Sudah nggak sabar lagi. Nah, dari ada yang minat tapi misalnya jumlahnya banyak bisa sampai mungkin yang bersifat pertemuan mungkin bisa pakai Zoom. Ya, walau Zoom sih ini dibuatkan tutorial gitu Oke. Kalau ada kelas ibu hamil, sekarang kalau dulu bertemu mungkin sekarang bisa dibelajarkan dengan online. Kasih tahu materinya. Kalau yang sampai nanti jumlahnya banyak sampai itu tadi bilang 80. Iya. Ini sasarannya balita ya. Memang ada di satu wilayah kadang yang jumlahnya banyak. Itu makanya perlu penjadwalan. Kalau jamnya 80 kan banyak juga kalau durasinya jam 9 sampai jam 11 ya. Iya, kalau bisa sampai jam 12 kan biasanya ya. Agak molor-molor dikit nggak apa-apa. Ya bingung pulang masak juga kan. Jadi kalau dijadwal kan enak. Masak dulu, yang satunya masak belakangan kan. Itu bisa ketemu lah. Titik temunya ada. Nanti dan tidak harus dalam satu hari ya dok. Betul. Bisa juga tidak dalam satu hari ya dok. Bisa kalau jumlahnya sangat banyak tadi. Tapi rata-rata memang sekitar 30-40 lah ya. Range rata-rata. Sasaran posyandu. Iya. Karena kalau sudah lebih dari itu biasanya dibagi dalam posisi pecah lagi di posyandu yang lainnya. Selain berkerumun itu nanti penjadwalan kalau yang normal aja itu bisa lama, kalau 80 itu cukup lama itu. Oke. Ya, ada satu pertanyaan lagi boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dokter Yu, Mbak Mami. Kok Lydia nggak disebut? Teman-teman kader dan pihak desa itu juga sudah bisa untuk mempersiapkan agar nanti kesannya tidak mendadak pada saat pelaksanaan. Terima kasih begitu. Iya, oke. Gimana Dokter Yu? Terima kasih Pak Arifin yang lagi di rumah bersama Ibu. Ini bagus sekali loh ada Bapak mau memperhatikan ini. Dengerin woman. Iya, oke. Halo Pak. Prepare. Jadi ini wacana untuk kalau ada nanti posyandu buka dengan masa baru ya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kalau posyandu dibuka kembali, kapan?
masih belum tapi dipastikan. boleh sekarang mengadakan. Tapi sekarang sudah mulai ngasih tahu. Membuat tempat cuci tangan di posyandu. Belajar cuci tangan nggak perlu Pak Arifin dari sekarang. Balitanya kan perlu Oh, disiapkan iya. Oh, iya, sarana. benar. Iya. Positif nih Pak Arifin. Ya kan beliau juga di Puskesmas Licin ya. Nah, Puskesmas Licin. Jadi dia tenaga kesehatan juga. Iya. Jadi sudah boleh ya Pak Dokter Yo ya. Persiapan. Apa yang kita, karena Pak Arifin kayaknya mendengarkan dari jam Jadi 10 memang tadi. langkah-langkahnya itu persiapan antara lain sosialisasi dan kesiapan sarana sarana prasarana di tempat masing-masing posyandu. Misalnya termogan. Nah, sekarang enggak ada mah ya. Harus beli, harus ada. Begitu. Face shield misalnya. Sekarang nabung satu-satu dulu belinya. Sejumlah. Kalau face shield bisa buat. Oh, bisa. Iya, bikin sendiri bisa. Oh iya tadi itu soal bisa ya bawa pulang boleh. Oh di take away aja, nggak usah dimakan di tempat ya. Ngerti ya. Oh dibawa pulang. Mungkin siap bisa dilakukan, tapi nanti menunggu keputusan karena ini nanti akan ada wacana ada membuat peraturan dari DPMD itu Perbub lah ya untuk bisa digunakan nanti secara rinci akan ada ya protokol yang harus dilakukan kesiapannya posyandu tapi sekaligus untuk yang dan mungkin tidak semua posyandu buka ya, mungkin kita ada ininya dulu ya, ada contohnya dulu suatu dua simulasi posyandu nanti kita simulasikan suatu desa mungkin satu posyandu dulu gitu nanti baru nanti ketika memang sudah protokolnya sudah bisa jalan yang lain mengikuti mungkin gitu. Kayaknya nih ya naga-naganya nih ya masa kita sampai nyebutin tanggal gitu? Kalau tanggal gimana, Mang? Ya, di Jakarta aja atau di beberapa wilayah kota besar yang ada di Indonesia aja sekarang masih dalam rancangan untuk era new normal ini. Jadi kami di Kabupaten Banyuwangi memang sedang mengancang-ancang. Siap-siap bersiap. Untuk posyandunya memang mungkin belum segencar yang disampaikan Pak Bupati. Sekarang sedang bersiap-siap untuk new normal pariwisata dulu sepertinya karena dengan pariwisata ini kan ekonomi rakyat bergerak lagi. Nah nanti ketika ini sudah bergerak satu-satu ya Pak, jadi jangan semuanya langsung new normal. Mungkin sekolah juga belum bisa new normal. Nah, apalagi posyandu. Jadi satu-satu sebenarnya. Cuman supaya itu tidak terkesan mendadak ya, Mam ya. Tetap kesiapan dari Dinas Kesehatan maupun dari PK Kabupaten itu sudah mulai menyampaikan wacana-wacananya, sosialisasinya gitu. Jadi bila mana sudah terpastikan protokolnya seperti apa yang sudah dibuat sedemikian rupa, orang juga sudah mulai siap, paling tidak di tempat-tempat yang kalau biasanya mungkin hanya di teras kecil, mungkin sekarang sudah harus memikirkan tempat yang agak luas lagi supaya meja-mejanya terbuka ya. Begitu ya, Dok ya. Itu harapannya. Ada tanggapan dengan ini dari Kemiren ini, Dokter? Dalam
mungkin Rabu yang akan datang dengan informasi-informasi yang Bengkel baru Sakinah, gitu ya. Bengkel Sakinah sudah bisa kita on air lagi gitu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sama sekitar apakah persiapan dari new normal di Posyandu terutama ini bisa disampaikan kembali dan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena memang tidak terasa nih kita bilang, wah ngobrol-ngobrol nggak terasa nih. Wah, udah jam 11 lebih 11. Udah. Tapi sebelum kita Mbok Mami yang renyah tadi. sebelum kita ada hal yang perlu disampaikan dulu Bunda sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi. Silakan Bunda nih. Ya, kepada para pendengar Radio Blambangan FM, saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK terus mengingatkan kepada masyarakat, ayo kita sama-sama hadapi COVID-19 ini dengan cerdas, dengan baik, jangan meremehkan, tapi juga jangan panik. Ya, tetap kita lakukan protokol kesehatan, yaitu selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya, dan kalau tidak ada kepentingan di rumah saja. Karena saya sering sekali ketika saya berkegiatan di luar, masih banyak masyarakat kita yang kurang peduli dengan tidak memakai masker, lalu masih tidak berjaga jarak dengan orang lain dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kami terus berdoa, mari kita terus berdoa, mudah-mudahan Banyuwangi terbebas dari COVID-19, masyarakat semua sehat semua, ya, dan kita bisa berkegiatan seperti semula lagi dengan new normal. Ada tambahan dokter? Sudah Ibu Dani lengkap. Baru itu ya. Dan yang jelas obrolan kita hari ini itu adalah cara kita salah satunya adalah mempersiapkan diri ya. Kita mensosialisasikan apa-apa begitu ya sampai pada tahapan memang itu sudah bisa dipastikan untuk dilakukan begitu ya. Bukan berarti obrolan hari ini dengan tema kita tema kita new normal tahapan-tahapan, kepastian, kesiapan dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa jadi tidak semua langsung buka, tapi ada pilot project dulu, beberapa tempat untuk jadi percontohan, sekiranya aman atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Nah, itu akan dilakukan seperti itulah ya. Oke, jadi barangkali nanti ngobrolnya baru separuh. Pagi hari ini betul-betul bisa menambah wawasan Anda semuanya, bisa menambah informasi, dan tentu saja tetap mengingatkan bahwa kita semuanya tetap harus waspada. Menyepelekan jangan, waspada tapi tetap ya gitu ya. Protokol kesehatan juga terus harus dilakukan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau nggak penting-penting tetap di rumah saja. Dan juga terima kasih untuk yang hari ini sudah ikut bergabung, baik itu via WhatsApp Radio Blambangan, baik itu via Instagram Banyuwangi Cup, ataupun juga lewat fanpage Radio Blambangan FM. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi next ya Mi ya. Kita pamitan dulu. 88,1 Blambangan FM interaktif inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @blambangan881 FM, live streaming blambanganfm.com.